Selamat sore petani kelapa sawit. Ya, pada sore hari ini saya mau berkunjung, berkunjung ke kebun salah satu seorang petani binaan di daerah Kapuas, tepatnya di Kecamatan Dadahu. Posisi tanaman seperti yang kita lihat ini, di mana permukaan air sangat dangkal dan tanaman ditanam di atas tapak timbun yang sudah dibuat. Secara penanaman, tanaman ini sudah sangat sesuai lah, karena dia sudah ditanam di atas tapak timbun. Namun para petani pekebun sawit Indonesia perlu diketahui, tanaman yang ada di areal gambut ya, atau di areal berair ya, itu seringkali terjadi kekurangan unsur hara akibat tanahnya yang mengandung ion H positif atau hidrogen yang sangat tinggi, atau kata lainnya asamnya tinggi. Ini terlihat dari tanaman ini seperti di atas, pelepah yang masih kategori masih muda, tetapi dia sudah mengering, dimana ini kekurangan unsur magnesium, juga N ya, juga kalium ya. Memang tanaman ini sudah hampir 2 tahun lebih tidak dirawat. Nah, permasalahan di sini yang terjadi ialah bagaimana kita bisa memulihkan tanaman ini kembali ya, karena seperti kita lihat akibat unsur hara yang tidak terpenuhi. Nah, pelepahnya menguning, dan janjangan ini sebelum jadi dia membusuk. Nah, sebelum berisi atau sebelum terjadi matang sudah membusuk karena tidak mampu untuk mengisi fruit set yang ada ya, sehingga buahnya mengecil nah, seperti ini, dan busuk ya, mengecil dan busuk ya, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini nah, para petani pekebun kelapa sawit seperti ini, buahnya mengecil. Tapi jika kita lihat perform batang sawit ini ya, awalnya dia sudah bagus. Ini terlihat dari pangkal yang batang yang besar, tetapi kita lihat ke atas dia sudah mengerucut. Nah, mengerucut seperti yang di sebelah sana, dia sudah mengerucut. Nah, oleh karena itu para petani, bagaimana memulihkan ini kembali, saya memberikan saran atau masukan kepada petani perkebun sawit. Yang pertama, untuk daerah seperti ini kita lakukan pemberian kapur dolomit ya. Kita beri minimal 2 kilo per pokok ya. Setelah beri kapur dolomit, baru kita akan lakukan lagi pemberian pupuk selanjutnya, yaitu kita bisa lakukan pemberian pupuk NPK ya, NPK ya, dengan dosis 1 sampai 1,5 kilo per pokok. Nah, setelah itu kita lakukan, maka unsur mikro esensial termasuk Cu dan juga boron kita akan berikan ya, di pokok tanaman ini ya.
kita berikan kalau boron 50 gram, Cu ya 40 gram per pokok. Nah, saudara planters. Jadi untuk sore hari ini ya, kunjungan saya di di daerah di kebun petani binaan kita. Nah, kita akan sarankan itu ya, sarankan pembenahan kembali, rehabilitasi kembali ya. Ini yang sudah direhab, yang di belakang yang belum ya. Ini sebenarnya hanya memberikan nutrisi lagi ya, karena memang secara agronomi ya memang belum mencukupi. Tapi kalau kita lihat di dalam kondisi tanah seperti ini, di dalam di areal seperti ini ya, dengan ketinggian 25 sampai 30 cm tapak timbun apabila banjir tidak tergenang, itu sudah cukup ya. Yang jelas kita akan berikan kapur pertanian, dan dilanjutkan oleh unsur makro ya, makro Mg NPK ya. Ini tadi kalau dolomit ada Mg ya, mikro esensialnya Cu, boron, dan seng ataupun besi ya. Ini nanti kita lihat setelah kita lakukan pemupukan ya, sekitar 2 atau 3 bulan ke depan kita akan update ini. Nah ya, kita akan update. Nah, jadi sebenarnya kelapa sawit itu di dataran rendah seperti ini pun tidak bermasalah. Yang penting kita kuat memberikan kapur untuk tanaman itu supaya derajat keasaman yang ada bisa diatasi, sehingga ketika memberikan pupuk kita bisa terserap, memberikan pupuk kita kepada tanaman bisa diserap oleh tanaman dengan baik dan sempurna ya. Ini ya, kebun binaan kita yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ya, binaan CP Aba Group ya, adalah yang bergerak di bidang budidaya tanaman kelapa sawit, pemasaran, dan konsultasi pertanian. Terima kasih, selamat sore.